Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga puasa kita hari ini lancar ya. Walaupun puasa, kita harus tetap semangat untuk tetap belajar dimanapun kita berada. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal tentang matriks. Untuk soal nomor 1.4 sampai soal nomor 1.6. Ya, kita bisa lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di sini untuk soal 1.4. Diketahui ada 3 matriks, yaitu matriks X 2, 3, 1, matriks Y 4, 5, 6, dan matriks R 1, 3, 5. Ini di sini ada 4 soal. Yang pertama adalah sebelum kita lanjut ke soalnya, mari kita lihat ordo dari masing-masing matriks. Untuk matriks X itu adalah dia terdiri dari 3 baris dan 1 kolom. Matriks Y juga sama, 3 baris 1 kolom. Matriks R dia terdiri dari 1 baris 3 kolom. Seperti ini. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu matriks X dan dikalikan matriks Y. Nah, kita lihat bisa enggak di sini. 2, 3, 1 dikalikan dengan 4, 5, 6. Banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris di matriks B. Artinya, matriks X dan matriks Y tidak bisa dikalikan. Tidak terdefinisi. Karena tidak memenuhi syarat perkalian matriks. Oke, untuk selanjutnya adalah soal B. Matriks X kali matriks Y transpos. 2, 3, 1. Y-nya kita transpos dulu. 4, 5, 6. Kita lihat di sini banyaknya kolom matriks A. Kolomnya ada 1. Jumlahnya sama dengan banyaknya baris matriks. Banyaknya kolom matriks X. Ini bukan A dan B ya. Banyaknya kolom matriks X sama jumlahnya dengan banyaknya baris matriks Y. Berarti ini bisa kita kalikan. 8, 10, 12, 12, 15, 18, 4, 5, 6. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Soal yang C. Y transpos kali X transpos kali Y. Ya, kita transposkan dulu X-nya. Y-nya tetap. Banyaknya kolom matriks X sama dengan banyaknya baris matriks Y. Berarti jawabannya adalah ini dikalikan dengan ini 29. Oke. Mungkin ada yang bertanya kenapa bisa itu di soal B hasilnya itu ordonya adalah 3 kali 3 dan di soal C ordonya hanya 1 kali 1. Coba saya ulas lagi materi kita tentang matriks ya. Di sini saya akan memberikan rumus untuk mudah mengingatnya. Oke, sebentar. Ketika kita diberikan matriks A
dengan jumlah baris dan kolom n kali n dikalikan dengan B dengan jumlah baris dan kolom adalah n kali P, hasilnya akan jadi matriks C dengan ordo M kali P. Seperti ini. Ya. Jadi bisa dibandingkan antara soal B dan soal C. Coba kita bedah satu-satu di sini ya. Untuk soal B, untuk soal B itu matriks X-nya, saya sesuaikan dengan soal ya. Matriks X-nya itu adalah dia jumlah barisnya 3 kali 1. Matriks Y-nya adalah 1 kali 3. Otomatis matriks C-nya kita lihat M dan P. M dan P berarti 3 kali 3. Jadi ordonya untuk jawaban dari X kali Y ini adalah 3 kali 3. Oke, kita lihat soal yang ini B ya. Kita lihat soal yang C. X-nya itu adalah 1 kali 3. Sedangkan Y-nya kebalikan, 3 kali 1. Otomatis C-nya pasti 1 kali 1. Seperti ini. Jadi silahkan ini diingat-ingat untuk menentukan hasilnya nanti ordonya berapa. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut untuk soal berikutnya. Itu soal terakhir dari nomor 1.4, ada soal ke D. Y kali R. Ya, di sini berarti 4, 5, 6. R-nya adalah 1, 3, 5. Di sini kita bisa lihat ordonya adalah 3 kali 1 dan ini adalah 1 kali 3. Otomatis nanti hasilnya pasti 3 kali 3. Kalau untuk memudahkan daripada bingung bisa dibuat kolomnya dulu. Perkaliannya masih seperti perkalian matriks seperti biasa. 20, 5, 15, 25, 6, 18, 30. Selesai. Ya, untuk soal 1.4. Kita lanjut ke soal 1.5. Di soal 1.5 ini juga diketahui ada 3 matriks, yaitu matriks A, ordonya 2 kali 2. Matriks B, ordonya juga sama. Dan matriks C, ordonya juga 2 kali 2. Seperti ini. Ada 6 soal untuk nomor soal 1.5. Ya. Kita lihat untuk soal yang pertama. A plus B tambah C. Di sini ada kurungnya di sini ya. Coba kita hitung dulu. Berarti B tambah C dulu. Oke. B tambah C dulu. B tambah C sama dengan 11, 14, 12, 9. A plus B tambah C. Otomatis ini ditambahkan ini. 13, 15, 16, 12. Seperti ini. Soal selanjutnya adalah dibalik, kurungnya di depan. Ditambah C. Berarti kita kerjakan A plus B dulu. A plus B-nya 3, 10,
12, 5. Setelah itu kita tambahkan dengan C. A plus B tambah dengan C. 9, 3. Oh, sorry. Ini 7 ya. 7 tambah 6, 13. 15, 16. Ini 12. Seperti ini. Soal yang ke C. A plus B plus C. Langsung kita elemen yang seletak kita jumlahkan. 2 tambah 5 tambah 6, 13. 10, 15, 4, 12, 16, 12. Coba kita lihat di sini. Jawaban A untuk poin A, poin B, dan poin C itu adalah sama. Hal ini dikarenakan sifat dari penjumlahan matriks ya adalah A plus B itu sama dengan B plus A. Begitu juga ketika A plus B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B ditambah C juga sama dengan A plus B plus C. Diingat-ingat. Jadi sebenarnya untuk soal yang seperti ini, ketika kalian ingat sifat dari penjumlahan matriks, kalian tidak perlu menghitung satu persatu, jawabannya pasti sama. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang D ya. Oke, sini masih cukup. Kita lanjut soal yang D. Di situ yang ditanyakan adalah minus A minus B dikuadratkan. Berarti min 3, min 8, min 41 kita lalu kuadratkan ya. Caranya masih sama. 41, 16, 8, 33. Selesai. Oke. Oke, kita lanjut soal yang ke E. Nah, ini agak panjang nih. A kuadrat plus 2A kali B plus B kuadrat. Kita cari A kuadratnya dulu. 2143. Sini juga 2143. Hasilnya adalah 8, 5, 20, 13. Selanjutnya adalah A kali B dulu. Kita kalikan A kali B dulu. Di sini 2143 dikalikan 5982. Caranya masih sama. 18, 20, 44, 42. Baru kita kalikan 2 kali A kali B. Ini perkalian skalar ya berarti ya. Silahkan ini dikalikan 2, 3, 6, 40, 88, 84. Ya, setelah itu kita cari B kuadratnya. B kuadratnya itu adalah 5982. 5982. Perkaliannya masih seperti biasa.
Hasilnya adalah 9763 5676. Ya, di sini berarti A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kita masukkan semuanya di sini. Ini ya, kita tambahkan di sini A kuadrat tambahkan 2A kali B ditambahkan B kuadratnya. 8, 5, 20, 13 ditambah 36, 40, 88, 84 ditambah 9, 7, 6, 3, 5, 6, 7, 6. Hasilnya adalah 141, berapa ini? 108, 164 dan 173. Ya, ditambahkan elemen yang seletak. Oke, untuk soal 1.5 kita sudah sampai di poin E. Yang terakhir itu adalah soal yang ke F. A plus B kuadrat. Caranya sama seperti yang tadi ya. Kita tambahkan dulu A plus B-nya 7, 10, 12, 5. Terus kita kuadratkan 7, 10, 12, 5. Hasilnya 169, 120, 144, 145. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal 1.6. Nah, di sini diketahui tentang matriks sekatan. Ya. Di sini ada untuk elemen A11, A12, A21 dan A22. Nah, di sini ada sekatannya. Ya, diketahuinya adalah ini. 130, 240, 005. Seperti ini, dan matriks B diketahuinya untuk elemen B11, B12, B21 dan B22. Diketahui 001, 042, 120. Nah, oke, ini adalah contoh latihan soal untuk matriks partisi. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah A kali B dengan cara matriks partisi atau bisa disebut dengan matriks sekatan. Perlu diketahui bahwa matriks partisi atau matriks sekatan itu merupakan matriks yang dibagi-bagi menjadi matriks yang lebih kecil. Ya, dia dibagi-bagi menjadi matriks yang lebih kecil. Yang mana pembagian ini itu disebut dengan submatriks. Seperti itu. Jadi dari matriks A, submatriksnya adalah submatriks A11, submatriks A12, submatriks A21 dan submatriks A22. Begitu pula dengan yang matriks B. Ya, matriks partisi ini bisa ditandai dengan garis putus-putus, bisa mendatar maupun tegak di antara baris dan kolom matriks. Seperti itu. Nah, kenapa matriks itu harus dipartisi atau disekat? Itu untuk memudahkan kita dalam menghitung matriks dengan ordo yang banyak. Ya,
dengan ordo yang banyak. Jadi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan maupun perkalian matriks itu juga bisa dikerjakan dengan matriks partisi. Ya, untuk syarat-syaratnya itu juga sama dengan penjumlahan, pengurangan serta perkalian matriks biasa. Jadi ketika kita menambahkan atau mengurangi matriks partisi, itu syarat untuk penjumlahan dan pengurangan matriks untuk matriks yang biasa itu juga sama dengan matriks yang dipartisi, yaitu ordonya itu juga harus sama. Begitu pula dengan perkalian. Ya, perkalian tadi syaratnya adalah jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah matriks B. Itu juga berlaku di matriks perkalian matriks partisi. Oke, kita coba kerjakan untuk ini. Ini sebenarnya tanpa dipartisi matriks pun bisa, tetapi untuk memudahkan kita belajar untuk matriks partisi, di sini contohnya adalah matriks dengan ordo 3x3. Nanti kalau untuk ordo lebih dari 3x3 dengan menggunakan matriks partisi itu lebih mudah. Dan perlu dicatat untuk sekatnya, titik-titiknya ini, kalau di soal ada berarti kita mengikuti soal, kalau di soal tidak ada, karena ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung operasi matriks, baik itu penjumlahan, pengurangan maupun perkalian, titik-titiknya itu bisa dibuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Berarti kalau penambahan dan pengurangan berarti ordonya harus sama, kalau perkalian berarti jumlah baris dan kolomnya itu juga yang harus sama, seperti itu. Karena di sini soal 1.6 itu sudah disediakan sekatannya atau partisinya, kita sesuaikan dengan soal. Yang ditanyakan ini ya. Yang pertama kita cari ini dulu. Oke. Kita cari matriks ini ditambah ya. Ini ditambah dulu. Kita bahas yang operasi penjumlahan dulu. Sebentar, saya lihat di soalnya benar ya. A kali B. Ya, coba kita cari di sini satu persatu. A kali B itu berarti kita harus mencari ini ya, untuk perkalian matriks seperti cara kita mengalihkan matriks seperti biasa. A11 dikalikan B11 ditambah A12 kali B21. Ini kita partisikan dulu. Di sini A11 B12 ditambah A12 B22. A21 dikalikan B11 plus A22 dikalikan B21. A21 B12 plus A22 kali B22. Nah, di sini kita akan mencari masing-masing dari matriks ini, dan ini. Oke, kita cari satu persatu. Kita cari terlebih dahulu. Kita cari di sini dulu ya untuk submatriks yang kiri atas ini. Kita cari dulu A11 dikali B11. A11-nya di sini dikali B11-nya di sini. 1, 3, 2, 4
dikali 0,004 sama dengan 0,12, 0,16. Ini baru B11. Sekarang B12 kali B21. A12 kali B21. Kita lihat di sini A12 00, B21 di sini 12. Jadi 0,0,00, yang artinya untuk kolom ini perhatikan, kita A11 B11 plus A12 B21 sama dengan ini tambahkan ini, ya kan? 0, 12, 0, 16 seperti ini. Kita cari yang kedua, A11 B12, A12 B22. Yang pertama kita cari adalah A11 B12. A11 1, 3, 2, 4, B12 1, 2. Hasilnya adalah 7, 10. Selanjutnya A12 kali B22. 0 dikali 0. Kita dapat dari sini ya, ini dan ini ya. Hasilnya adalah 0. Artinya A11 B12 plus A12 B22 sama dengan 7, 10. Seperti ini. Kita lanjut ke submatriks yang ini. A21 B11 00, 0004 sama dengan 00. A22 B21 5, 1, 2, 5, 10 ya. Artinya untuk submatriks ini, yang ini A21 B11 plus A22 B21 adalah 5, 10. Kita cari yang terakhir, A21 B12, hasilnya adalah 0. A22 B22 5, di sini 0, berarti 0. Artinya A21 B12 plus A22 B22 sama dengan 0. Ini tambah ini ya, kan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan. Nih, perhatikan. Kita ketahui ini. Kita masukkan ke sini. Ya. A11 jadi matriksnya adalah A11 B11 plus A12 kali B21 adalah 0, 12, 0, 16 dipartisi. Selanjutnya 7, 10, 5, 10, 0. Seperti ini. Ya. Ini untuk matriks partisi. Oke. Nah, coba sekarang kita kerjakan menggunakan perkalian biasa tanpa kita partisi matriksnya, atau kita skat matriksnya. A kali B sama dengan 130 240 005
kali 001 042 120. Perkalian seperti biasa. Baris pertama dikali kolom pertama. 0 12 7. Baris kedua kali ini 0 kali kolom kedua 16. Ini apa? 2 10. 5 10 0. Nah, kita lihat hasilnya dengan kita bandingkan dengan yang tadi kita partisi. Ya, di sini 0 12 7 0 16 10 5 10 0. Untuk cara yang partisi tadi kita sampai habis satu halaman HVS, tapi ketika langsung kita kalikan di sini hanya satu baris. Nah, itu hanya untuk memudahkan kalian semuanya untuk menghitung matriks partisi, karena memang tujuannya kita mempartisi atau menyekat matriks itu adalah untuk memudahkan perhitungan matriks dengan ordo yang sangat banyak. Dengan ordo yang banyak lah, lebih dari 3 kali 3. Kalau di sini 3 kali 3 kalian bisa menggunakan ini, tetapi karena di soal itu adalah soalnya dengan menggunakan matriks partisi, berarti kalian harus menghitungnya dengan matriks partisi. Dan perlu diingat, mau dengan matriks partisi ataupun dengan cara biasa, hasilnya akan sama. Seperti itu, karena tujuan dari matriks partisi hanya untuk mempermudah untuk ordo yang banyak. Seperti itu. Oke, untuk latihan kita, pembahasan latihan soal kita untuk soal yang pertama nomor 1.13 yang kita bahas di video sebelumnya, sampai ini 1.6 sudah selesai kita bahas semuanya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai persoalan matriks tentang minor kofaktor dan determinan matriks untuk soal nomor 2.1 sampai 2.5 di video saya selanjutnya. Untuk soal yang ini, pembahasan soal yang ini saya cukupkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.